Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir anjas. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini dan video kali ini gua mau bahas Pi lagi ya teman-teman, karena ini makin dekat tanggal listing makin menarik banget. Semua dunia ini membahasnya tiba-tiba, baik dari X, YouTube maupun TikTok rame sekali teman-teman. Jadi izinkan gua pertama-tama untuk mengeklik petir terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada pembaruan lagi dari P ya teman-teman. Jadi kita akan bedah sedikit demi sedikit untuk pemahaman kita. Jadi di sini gua mulai dari berita di X. Dan ini kabarnya untuk Pi Network ini akan melisting ini di OKX teman-teman. Dan di sini udah ada keterangan dari CoinMarketCap bahwa Pi itu cuma listing di OKX ya teman-teman. Karena di sini sudah terlihat bahwa exchange OKX. Jika kalian masih ragu apa yang gua katakan, kita bisa langsung masuk ke CoinMarketCap-nya langsung. Di sini ada 2P ya sebenarnya. Nah, di sini ada PEOU. Nah, di sini kan EOU ya. Jadi ini P yang fake ya teman-teman ya. Yang asli ini yang P yang logonya ini udah pakai Pi Network. Dan di sini udah ada keterangan bahwa first listing exchange itu ada di OKX dan data untuk pelistingannya itu Februari tanggal 20 2025 teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin udah deposit kemarin gitu kan, jadi itu anggap aja nggak apa-apa gitu. Insya Allah aman lah karena udah ada keterangan seperti ini. Karena OKX sendiri itu udah kerjasama gitu kan sama Stanford juga gitu. Jadi insya Allah likuiditasnya itu mencukupi gitu. Semuanya sebenarnya udah difikirkan matang-matang Dr. Nicholas Kokalis ya teman-teman ya. Soalnya gue masih kayak lucu gitu, kayak ada pemberitahuan Pi bahwa itu listing tanggal 2 Februari itu aja masih dinyinyirin loh teman-teman. Banyak banget gitu kayak dinyinyir. Harganya ini paling kayak meme, paling hamster combat yang kedua gitu. Padahal mereka cuma lihat depannya doang gitu teman, lihat casingnya aja gitu kan. Mereka kan nggak mendalamin gitu bahwa di dalam Pi itu ada ekosistem yang berjalan gitu teman-teman. Bahkan usernya aja aktif gitu, banyak banget. Nah ini untuk teman-teman juga yang mungkin masih nyinyir gitu kan terhadap Pi. Kemarin gue juga sempat gitu di WA sama teman gue ya, kok bisa ya Pi listing ya. Lah gue tanya balik gitu kan, kenapa nggak bisa bro, kan gitu kan. Ini udah lama banget penambangannya, dari 2019 gitu. Mereka nggak lihat gitu, lihatnya cuma ya supply aja gitu, supply-nya 100 miliar kayak meme gitu kan. Padahal di dalam ekosistem P itu ya kayak gini, ada Foresight Wallet, Brainstorm, Main Blockchain, Develop, KYC, Chat, Profile, dan di bawahnya ini ada Explore Ecosystem. Ini yang mereka nggak lihat gitu, di P itu ada apa aja. Dan kebetulan di sini ada 20 aplikasi ya. Sebetulnya itu P itu punya 100 aplikasi gitu. Nah, ketika Open Mainnet ini nanti berlangsung di tanggal 20 Februari nanti, ekosistem ini akan bisa digunakan teman-teman. Seperti itu. Makanya kalau ada project itu jangan dilihat dari depannya doang gitu. Ngatain Pi gak bakal listing. Nyatanya sekarang listing lu masih nyinyirin gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman.
Kita lanjut ke X aja ya. Di sini gue langsung ke akunnya Woody Lightyear ini ya, karena dia memang P-mania banget gitu teman-teman. Gue ngikutin dia udah lama banget juga sih. Jadi di sini kayaknya ini nih, kita langsung terjemahin aja. Jadi di sini dia mengatakan bahwa komunitas eksternal melihat P Nightwalk dan yang mereka lihat hanyalah koin dengan penambang gratis yang akan segera terdaftar. Mungkin pandangan mereka kemarin kan sempat gitu kan, ada Telegram itu kan ada kayak airdrop gitu kan. Nah itu kan harganya lucu-lucu gitu lah, nggak bisa fantastis gitu lah. Mungkin mereka melihatnya itu seperti itu gitu, tap to earn gitu kan. Dan sekarang mereka heran mengapa para pionir sangat yakin bahwa sebuah revolusi akan terjadi. Mereka tidak dapat melihatnya. Nah ini loh teman-teman, gue juga punya gitu teman lagi yang sempet dulu ngatain kalau koin bapak-bapak, koin ibu-ibu, halu ini itu gitu teman-teman. Tapi dalam hati gue ya gue diemin gitu, karena dia nggak tahu apa yang ada di dalam ekosistem P ini kayak gimana gitu. Taunya di depan doang gitu. Nggak mungkin kan ngiranya kalau ngetap doang sehari sekali nantinya mahal, itu nggak mungkin gitu. Cuma kan dia nggak lihat gitu white papernya kayak apa. Seharusnya kan kalau menilai project itu harus melihat dari white papernya terlebih dahulu gitu, koin ini mau dibawa kemana gitu. Oke, next. Mereka tidak dapat melihat mengapa kita secara spekulatif menghubungkan Satoshi dengan Nicholas. Mereka tidak dapat melihatnya. Dan ini pun sempat pernah gue jadiin video ya teman-teman ya, bahwa Nicholas itu mau nggak mau gitu ya, kayak seakan-akan itu memang kayak Satoshi gitu teman-teman. Walaupun banyak orang yang menilai bahwa Hal Finney itu adalah pencipta Bitcoin gitu, tapi ini masih konspirasi aja ya teman-teman. Cuma kalau gue berpikir secara logik mungkin ya, BTC ini memang sengaja diciptakan, ya kan, sengaja diciptakan untuk melihat hal yang dulunya gak mungkin sekarang bisa jadi mungkin gitu teman-teman. Gue malah mikirnya kayak gini gitu, kayak P ya kan. P ini kan kalau kita lihat ini kan butuh likuiditas yang sangat banyak tentunya ya, karena ini satu dunia gitu. Nah, gue itu masuknya malah ke BTC ini. Sekarang harganya kan berapa? 1,6 kah? 1,6 miliar. Padahal dulu cuma berapa ribu rupiah gitu kan. Sekarang udah segitunya gitu. Dan Bitcoin ini ekosistemnya tidak seperti P teman-teman, karena P ini berjalan di fakta yang ada gitu, di umum nantinya. Nah si Nicholas ini kemungkinan nanti bisa gitu kan. Ini cuma misal aja ya, ini sekarang kan BTC anggap aja 1,5 M gitu. Nah ini kan kalau dia punya banyak banget kan, kemungkinan bisa dijual dulu gitu untuk membiayai P ini kan. Karena sejatinya kalau P listing di exchange itu kan pasti semua membernya itu atau pioner itu pengen jual gitu kan. Anggap aja istilahnya incip-incip gitu kan, pasti mau ngerasain lah beberapa persen gitu teman-teman. Nah sedangkan itu kan juga butuh USD yang banyak gitu, jadi harus ada penopang gitu.
Gue pikir kayak gitu sih teman-teman, tapi nggak tahu juga ya, namanya juga konspirasi gitu kan. Oke, kita next lagi. Sampai mana tadi? Nah ini, mereka tidak dapat melihat mengapa kita berspekulasi tentang teori-teori yang berhubungan dengan pemerintah seputar P. Mereka tidak dapat melihatnya. Karena P ini memang berhubungan langsung gitu kan dengan izin dan legalitas yang harus di-ACC oleh pemerintah juga gitu. Banyak banget. Cuma di sini P terlihat lolos semua, jadi aman. Karena ini juga menjadi apa ya, gue kemarin pernah lihat videonya abang crypto apps itu. Di situ ada data-data bahwa P itu diciptakan tahun berapa ya, 19 berapa gitu, cuma gagal gitu. Dan ini adalah percobaan yang ketiga dan akhirnya berhasil. Seperti itu teman-teman. Dan konon katanya itu P ini adalah gerakan dari para elit global yang non pro pemerintahan. Bayangin teman-teman, kalau emang P ini adalah latar belakangnya elit global, sudah dipastikan likuiditasnya itu bisa gitu untuk memenuhi kalian satu dunia gitu. Oke, next. Mereka tidak dapat melihat bagaimana Pi menciptakan cetak biru untuk kewarganegaraan digital. Mereka tidak dapat melihatnya. Next. Mereka tidak dapat melihat bagaimana Pi telah membuka pintu bagi adopsi massal. Itu pun tidak dapat melihatnya. Karena yang ada di pandangan mereka itu kripto ya kripto gitu, nggak ada ekosistem di belakangnya yang sangat banyak gitu dan pondasinya luar biasa kayak Pi gini nggak ada teman-teman. Apalagi Pi ini kan memang udah lama banget ya, mungkin itu yang membuat skeptis para penyinyir. 6 tahun nggak mungkin lah. Kebanyakan kayak di tele aja itu udah, kayak docs aja itu kan berapa bulan sih, 1,5 bulanan kalau nggak salah, itu udah bisa gitu listing di exchange gitu kan. Mereka mungkin melihatnya seperti kripto biasa kayak gitu teman-teman. Jadi entahlah apa yang dipikirkan. Padahal gue dulu pas waktu join P, kebetulan yang ngajak gue itu dulunya juga nambang BTC gitu teman-teman. Jadi mau gak mau gitu kan, gue kayak BTC aja dulu gue kelewat, masa ini dikasih info mahal gitu kan. Gue nggak join kayaknya rugi banget gitu. Dan mau gak mau gue belajar gitu, gue mendalami P gitu. Harusnya orang kalau mau menilai kan memang harus melihat dulu gitu proyeknya itu dari white papernya terlebih dahulu, komunitasnya gimana gitu. Jangan asal ceplos-ceplos tapi ujung-ujungnya nangis di pojokan nanti gitu kan teman-teman. Oke, next. Mereka tidak dapat melihat betapa berharganya Pi dalam ekonomi real tanpa mencantumkannya. Mereka tidak dapat melihatnya. Padahal pas open mainnet itu kan udah terjadi yang namanya peer to peer. Tapi mereka masih aja nyinyirin, alah akal-akalan gitu kan. Padahal banyak banget gitu di satu dunia loh udah mempraktekannya. Gue itu sebenarnya satu teman-teman, sudut pandang gue itu kalau nggak US, Cina gitu. Kalau US sudah ngasih kode, terus Cina mempromosikannya, ya udah plek ketiplek gitu kan, kayak BTC dulu gitu. Pasti jadi kalau udah Cina yang mempromosikannya gitu teman-teman. Cuma di sini kebanyakan penyinyir itu malah nyambungnya lah apaan sih, grup apa namanya, grup airdrop bapak-bapak di Facebook gitu kan. Aduh, rugi banget boy. Oke, next. Mereka tidak dapat melihat mengapa Pi adalah mata uang kripto milik masyarakat. Mereka tidak dapat melihatnya. Padahal Pi ini
gratis loh. Ini kedua kalinya penambangan gratis tapi disia-siakan gitu. BTC dulu gratis juga cuma disia-siakan. Susah emang kalau udah kepala batu guys. Oke, next. Mereka tidak dapat melihat bahwa evolusi selalu ada di depan mata mereka, tersembunyi di depan mata. Mereka tidak dapat melihatnya. Padahal gua dulu juga udah pernah ngomong gitu kalau setiap 5 tahun seharusnya kan kalian juga curiga gitu. BTC tahun berapa? BTC 2009 ya kan. Nah, habis itu ETH 5 tahun ke depannya. Nah, ke depannya lagi ada P. Ini yang patut diwaspadai gitu. Tiap 5 tahun ini pasti ada terobosan terbaru gitu. Cuma ya udahlah, memang asumsinya beda-beda sih tiap orang. Maksudnya yang belum paham ya emang kayak gimana gitu kan. Oke, next. Mereka tidak dapat melihat bahwa dapurnya P ada di Stanford dengan perluasan di Silicon Valley. Mereka tidak dapat melihatnya. Nah, video ini teman-teman, untuk yang paragraf ini yang ada di Silicon Valley ini. Nah, teman-teman bisa langsung aja kunjungin videonya Abang Crypto Apps dan Android itu. Itu di situ ada teman-teman. Di situ ada data-datanya semua sampai dibukain semua pokoknya. Kalian bisa lihat aja. Oke, next. Mereka tidak dapat melihat VCP. Mereka tidak dapat melihatnya. Padahal sudah tertampang jelas VCP, misi P gimana, tapi masih diabaikan karena mereka menganggapnya ini koin halu. Ya udahlah. Kami serahkan semua penjelasan pada saat melihat ke belakang. Luar biasa teman-teman ya. Sekarang udah tanggal berapa? 15 Februari. Jadi kita butuh 5 hari lagi untuk melihat daripada Pi. Seperti itu teman-teman. Oke, sini banyak banget gitu kan. Oke. Lanjut kemana lagi nih teman-teman? Kita lihat dulu aja pemberitahuan di sini-sini. Kayaknya udah ya. OKX ini memang udah KYB approve. Bibit KYB ditolak karena nama tidak cocok. Binance tertahan pada persetujuan KYB yang tentatif. Coinbase awalnya melewati KYB tetapi berbalik menjadi tentatif. Bitget menunggu slot KYB. Bayangin aja gitu kan. Mereka loh yang sebenarnya butuh P gitu. Dan gue ini pandangan gue ya, ini mumpung belum gue akhiri videonya. Pandangan gue mengenai P ini memang exchange ini bisa saja P memang merilisnya, tapi bisa saja di exchange ini cuma untuk pertukaran USD. Gue kayak pikiran gue itu ke arah itu aja gitu. Apakah ini nantinya emang open mainnet jebret gitu kan. Nah di dashboard ini kan open network gitu kan, open network 20 jebret. Harganya bisa saja nggak sih kalau ditaruh di sini gitu, ditaruh di aplikasi Pi sendiri ya kan, terus dimunculkan penetapan harganya jebret. Habis itu kalian bisa kayak menggunakan ekosistemnya gitu. Kalian bisa melakukan pertukaran secara real, secara rame-rame, karena di situ udah ada patokan harga. Seperti itu teman-teman. Jika teman-teman pengen memfiatkan ya tanda kutip ya, memfiatkan Pi, itu nanti kalian bisa melarikannya ke exchange. Kalian bisa menggantikannya dengan USD atau beberapa koin lainnya yang ada di exchange. Gue sempat berpikir begitu teman-teman. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah itu oke, worth it gak sih? Udah ya,
Udah malam juga, udah jam setengah 12. Video ini mungkin langsung gue upload. Dan gue mohon maaf banget teman-teman kalau videonya ya emang kayak tangkapan layar kayak gini. Mungkin next gue akan perbarui, gue akan paparin muka gue lagi. Dan gue adalah anggota PI tahun 2021. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat gue sampaikan. Semoga kalian bisa mendengarnya sampai video ini berakhir. Dan gue Raka pamit undur diri terlebih dahulu. Dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye-bye.